Halo, perkenalkan nama saya Marcelino Rianda Fitoan Siba. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya mengambil prodi Manajemen S1 dengan NIM 181150089. Di sini saya dengan teman saya akan memaparkan tentang kalimat efektif. Nama saya Simifon Arikson Kamboe, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, NIM saya 2031150039. Di sini kami akan membahas mengenai syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama kita masuk kepada pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Apa itu kalimat efektif? Kalimat disusun dengan padat, jelas, dan lengkap agar mudah dipahami. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama ada sesuai jadi, yang kedua ada sistematis, yang ketiga ada tidak boros dan bertele-tele, yang keempat ada tidak ambigu. Kita akan masuk ke pembahasannya. Yang pertama sesuai EDD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat agar lawan bicara kita mudah memahami apa yang kita bicarakan atau apa yang kita tulis. Yang kedua, sistematis. Penjelasannya, sebuah kalimat paling sederhana adalah memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek dan lengkap hingga keterangan sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat. Buatlah. Kita masuk ke berikutnya, tidak boros dan tidak bertele-tele. Jangan sampai kalimat buat terlalu banyak, menghimbaukan kata, dan terkesan terlalu bertele-tele supaya orang mudah mengerti apa yang mau diucapkan. Yang terakhir, tidak ambigu. Di dalam KBBI, ambigu artinya makna ganda atau bermakna lebih dari satu sehingga menimbulkan kebencian atau multitafsir. Jika ingin kalimat kita tidak ambigu, maka kita harus memilih kata tanda baca inovatif dengan cara yang tepat atau benar. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri kalimat efektif. Tadi kan saya membahas mengenai syarat-syarat kalimat. Sekarang kita akan belajar tentang apa saja itu ciri-ciri kalimat efektif. Jadi ciri-ciri yang pertama adalah kesepadanan struktur. Yang pertama, minimal ada subjek dan predikat. Yang kedua, jangan ada preposisi di depan subjek. Contoh, bagi semua mahasiswa diharapkan hadir tepat waktu. Ini contoh kalimat yang tidak efektif. Seharusnya semua mahasiswa diharapkan hadir tepat waktu. Jadi baginya itu dihilangkan. Nah, ini adalah contoh kalimat yang efektif.
Yang kedua, yang selanjutnya hati-hati menggunakan konjungsi di depan predikat. Contoh, dia yang pergi meninggalkan saya. Itu adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Seharusnya yang kalimat yang efektif adalah dia pergi meninggalkan saya. Itu adalah contoh kalimat yang efektif. Selanjutnya, jangan ada subjek ganda. Contoh, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Ini adalah contoh kalimat yang tidak efektif karena di dalam satu kalimat mengandung dua subjek ganda, yaitu adik. Seharusnya adiknya dipakai satu saja karena sangat boros kata. Yang benar adalah adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Nah, ini adalah contoh kalimat yang efektif. Yang kedua, kehematan kata. Ciri-ciri yang kedua, yang ini ringkas dan tidak bertele-tele. Selanjutnya, tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama. Penyebab kata tidak hemat, yaitu kata jamak. Contoh kata jamak, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Nah, kalimat ini tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena kata para adalah jamak, sedangkan kata siswa-siswi juga jamak. Jadi kita hanya boleh memilih salah satu. Contoh, siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Jadi paranya dihilangkan. Atau juga kita bisa menggunakan para tetapi siswinya dihilangkan. Jadi para siswa sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Jadi yang benar adalah siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Ciri-ciri kalimat efektif yang ketiga, ia masuk, contoh ya adalah ia masuk ke dalam, karena ada sinonim dalam kalimat tersebut. Masuk artinya adalah pergi ke dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi yang betul adalah ia masuk ruang kelas. Selanjutnya ciri-cirinya yang keempat adalah kesejajaran bentuk kalimat efektif. Jadi harus mengandung imbuhan paralel dan konsisten. Contoh, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Mengapa tidak efektif? Karena imbuhannya tidak sejajar, membuang, memilah, pengolahannya. Seharusnya diganti menjadi mengolahnya. Jadi yang benar adalah hal yang mesti diperhatikan adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya, bukan pengolahannya. Itu kalimat yang tidak efektif. Ciri-ciri yang kelima adalah ketegasan makna di dalam kalimat efektif. Dengan cara meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel lah ataupun. Contohnya adalah kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Ini adalah contoh kalimat dan tidak efektif. Yang selanjutnya, sapulah lantai rumahmu agar bersih. Ini adalah contoh kalimat yang efektif. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif yang keenam adalah kelogisan kalimat di dalam kalimat efektif. Mengandung makna yang bisa diterima oleh akal sehat.
Contoh, kepada Bapak Rektor Universitas Kristen Indonesia, waktu dan tempat kami persilakan. Ini adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Contoh kalimat yang efektif adalah Bapak Rektor Universitas Kristen Indonesia dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Itu adalah contoh kalimat yang efektif. Ya, sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Di sini saya ambil 3 topik. Yang pertama, pengertian dari kalimat efektif. Pengertiannya adalah kalimat yang disusun dengan padat, jelas, dan lengkap agar mudah dipahami. Yang kedua, syarat-syarat dari kalimat efektif harus sesuai dengan EYD. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, tidak boros dan tidak bertele-tele. Yang keempat, tidak ambigu. Yang selanjutnya, ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Yang kedua, sinonim. Yang ketiga, kehematan kata. Dan yang keempat, kesejajaran bentuk. Kelima, ketegasan makna. Dan yang keenam, kelogisan kalimat. Itu adalah kesimpulan dari kalimat efektif. Terima kasih.